AC Milan kalah dari Dinamo Zagreb, memaksa AC Milan masuk ke 16 besar melalui jalur playoff. Hasil yang mengecewakan kembali terjadi di Liga Champions. AC Milan harus menerima kekalahan 1-2 dari Dinamo Zagreb dalam laga matchday ke-8 Liga Champions musim 2024-2025. Blunder fatal dari Matteo Gabbia dan kartu merah Yunus Musa membuat AC Milan harus rela menjalani playoff demi tiket ke-16 besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Datang dengan kekuatan terbaiknya, Milan langsung mengambil inisiatif serangan, tapi justru Dinamo Zagreb yang lebih dulu mendapatkan peluang emas di menit kelima melalui Lukas Stojkovic. Untungnya, Mike Maignan masih sigap menepis bola. Milan mendominasi permainan hingga menit ke-15. Tapi kesalahan fatal Matteo Gabbia pada menit ke-19 membuat Dinamo Zagreb unggul lebih dahulu. Gabbia gagal mengontrol bola dengan baik, dan Martin Baturina langsung mencuri kesempatan. Tanpa pikir panjang, gelandang muda ini melepaskan tembakan akurat yang gagal dibendung Maignan. Skor 1-0 untuk Dinamo. Tak berhenti sampai di situ. Petaka kembali menghampiri Milan di menit ke-39. Yunus Musa yang sudah mengantongi kartu kuning pertama kembali melanggar pemain Zagreb. Wasit tanpa ragu mengeluarkan kartu kuning kedua. Milan pun harus bermain dengan 10 orang. Meski kalah jumlah pemain, Milan tidak mau menyerah begitu saja. Menit ke-53, Christian Pulisic membawa harapan dengan golnya yang luar biasa. Menerima umpan dari Fikayo Tomori, Pulisic sukses melepaskan tembakan kaki kanan ke sudut sempit gawang Dinamo. Skor kembali imbang 1-1. Namun harapan Milan kembali pupus di menit ke-60. Marco Piaca berhasil menjebol gawang Maignan setelah memanfaatkan celah di lini pertahanan Milan. Skor berubah menjadi 2-1 untuk Dinamo Zagreb. Milan hampir mendapatkan penalti di menit ke-62 setelah Rafael Leao dijatuhkan di kotak terlarang. Sayangnya, setelah pengecekan, wasit memutuskan untuk tidak memberikan penalti karena Leao lebih dulu melakukan pelanggaran. Di menit-menit akhir, Milan terus menggempur pertahanan Zagreb. Salah satu peluang terbaik didapat Tammy Abraham di menit ke-84 melalui sundulan kepalanya. Namun kiper Dinamo Nevistic tampil luar biasa dan memastikan kemenangan bagi timnya. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kekalahan ini tentu sangat mengecewakan. Blunder Matteo Gabbia menjadi titik awal petaka bagi Milan. Kartu merah Yunus Musa juga semakin menyulitkan tim. Apakah ini murni kesalahan individu? Atau ada yang salah dengan strategi Sergio Conceição? Akibat kekalahan ini, Milan kini harus melalui jalur playoff untuk bisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Lawan yang akan dihadapi tentu tidak akan mudah. Apakah Milan masih bisa berbicara banyak di Liga Champions musim ini? Samuel Ricci ke AC Milan, transfer Januari yang menggemparkan. Bursa transfer Januari selalu penuh dengan kejutan, dan kali ini rumor Samuel Ricci ke AC Milan kembali mencuat. Kabar ini semakin santer setelah pernyataan jurnalis Marco Cattaneo yang menyebutkan bahwa Ricci bahkan bisa menjadi starter di Derby della Madonnina melawan Inter. Cattaneo mengatakan negosiasi ganda antara Elif Elmas dan Cesare Casadei benar-benar menjadi isyarat. Dan saya diberitahu bahwa peluang Ricci ke Milan pada Januari sangat tinggi.
bahkan mencapai 97%. Jika Fofana tidak datang, Ricci dan Walker akan bermain di derby. Milan sudah lama mengincar Ricci, bahkan Direktur Rossoneri semakin intens bernegosiasi dengan Presiden Torino, Urbano Cairo, untuk menutup kesepakatan secepat mungkin. Namun Torino tampaknya enggan melepas sang gelandang di tengah musim dan lebih memilih menjualnya di musim panas mendatang. Persaingan pun semakin ketat. Manchester City dan Inter Milan juga memantau situasi Ricci, siap menikung jika ada peluang yang tepat. Tapi Milan berada di posisi terdepan karena Ricci dikabarkan terbuka untuk pindah ke San Siro. Tapi ada satu kendala besar, ekonomi. Milan lebih fokus mengalokasikan dana untuk mendatangkan striker seperti Santiago Gimenez, menggelontorkan lebih dari 50-60 juta euro untuk Ricci di Januari ini. Tampaknya hanya mimpi belaka. Jadi akankah Samuel Ricci benar-benar berseragam AC Milan di Januari ini? Atau Milan harus bersabar hingga musim panas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru AC Milan. Forza Milan!